Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi alamin. Salatu wassalamu ala Rasulillah ma ba'd. Allahumma anfa'na bima 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una wa zidna ilman. Allahumma a'inni ala dzikrika wa syukrika wa husni ibadatik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, kita kembali memuji dan mengagungkan Allah Subhanahu wa Ta'ala di pagi yang berkah ini, di bulan yang diharamkan, yang dimana di pagi hari ini, yaitu di hari Kamis, di mana kata Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam ketika ditanya oleh para sahabatnya, mengapa ia berpuasa Senin dan di Kamis? Karena Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam dilahirkan di hari Senin, dan karena Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam cinta dan senang ketika hari diangkatnya amanah, dia dalam keadaan berpuasa kepada Allah Subhanahu Wa Taala, yang dimana puasa adalah ibadah yang paling agung, ibadah yang paling mengajarkan kepada seorang hamba tentang keikhlasan. Karena dengan puasa tidak ada yang mengetahui ibadah seseorang kecuali antara dirinya dengan Tuhannya. Itulah ibadah yang paling ikhlas. Dan di hari ini alhamdulillah kita berada di pagi hari, di hari Kamis, di hari diangkatnya amanah. Maka dari itu hendaknya kita berdiam sejenak untuk menghafalkan satu hadis Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam untuk kita amalkan dan senantiasa kita membaca di doa-doa kita, yang dimana di pekan kemarin kita sudah mengajarkan yang senantiasa Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam bacakan di subuh hari, Allahumma nas'aluka ilman nafi'an wa rizqan thayyiban wa amalan mutaqabbalan. Ya Allah, aku memohon kepadamu rezeki yang baik, ilmu yang bermanfaat, dan amalan yang diterima. Begitu pula di subuh kali ini kita akan mempelajari satu doa yang singkat tapi memiliki makna yang luas dan memiliki itulah hakikat tujuan hidup kita. Sebagaimana firman Allah Subhanahu wa Ta'ala, "Wa ma khalaqatul jinna wal insa illa liya'budun." Kata Allah Subhanahu wa Ta'ala, tidaklah aku menciptakan jin dan manusia kecuali hanya untuk satu tujuan, yaitu agar mereka beribadah kepadaku. Dan di hadis ini, yaitu hadis yang kita bacakan, yang diajarkan oleh sahabat, kata Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam agar dia tidak pernah meninggalkan di setiap solat, fi duburi solatik. Fi duburi solatika ini kata para ulama, yaitu ketika tasyahud, sebelum salam. Jadi ketika kita telah mengucapkan tahiyat, kemudian kita melanjutkan membaca doa sebagaimana yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan Muslim tentang kita berlindung dari 4 hal, yaitu dari fitnah Dajjal, wa fitnati mahya wa mamat, dan seterusnya. Kemudian dianjurkan juga membaca doa ini, yaitu doa Allahumma a'inni ala dzikrika wa syukrika wa husni ibadatik. Ya Allah, bantulah aku, tolonglah aku, a'inni ala dzikrika, agar aku senantiasa mengingatmu. Ini hakikat tujuan kita. Wa syukrika, dan senantiasa bersyukur kepadamu. Wa husni ibadatik, dan senantiasa memperbaiki ibadahku kepadamu. 3 kalimat ini kalau kita tidak hafalkan bahasa Arabnya, bahasa Indonesianya saja, bisa kita baca di setiap sujud kita, yaitu kita memohon kepada Allah, ya Allah, bantulah aku untuk senantiasa mengingatmu, untuk senantiasa bersyukur kepadamu, dan untuk senantiasa memperbaiki ibadah kepadamu. Karena hakikat kehidupan seorang hamba, ketika kehidupannya semakin hari semakin baik ibadahnya kepada Allah,
Semakin hari semakin dekat dirinya antara dia dengan Allah Subhanahu wa taala. Baik dalam keyakinannya ibadahnya, dalam ibadah hatinya, begitu pula ibadah anggota badannya. Setiap semakin dekat kematiannya, semakin banyak dia berrukuk bersujud kepada Allah. Semakin dekat kematiannya, semakin senantiasa ibadahnya, senantiasa berkesinambungan kepada Allah. Semakin dekat kematiannya, semakin rindu hatinya untuk berjumpa dengan Allah Subhanahu wa taala. Semakin dekat kematiannya, senantiasa semakin banyak ketaatan di pagi hari untuk dia siapkan. Maka dari itu di pagi hari senantiasa kita membaca Alhamdulillahilladzi ahyana ba'dama amatna wa ilaihi nusyur. Sungguh-sungguh segala puji bagi Allah yang telah menghidupkanku setelah mematikanku. Dan hakikat kematian kita mau diajarkan agar kita mengingat hari akhirat, bahwa adanya alam lain sebagaimana di alam tidur kita, bahwa adanya kenikmatan yang akan kita dapatkan pada saat tidur, begitu juga ada kenikmatan pada saat kita mati. Adanya siksa di dalam tidur sebagaimana adanya siksa di dalam kubur. Itulah yang dikiaskan oleh Ibnu Qayyim al-Jauzi. Namun titik pembahasan kita sekali lagi agar kita memaknai wasiat Nabi kepada sahabatnya agar senantiasa berdoa kepada Allah dengan doa yang tadi, yaitu ya Allah, aku memohon kepadamu agar engkau menolongku senantiasa berzikir kepadamu. Dan ini hakikat kebahagiaan. Kata Allah Subhanahu wa taala, ala bidzikrillah tatma'innul qulub. Ketahuilah tidak ada lagi satu jalan kebahagiaan kecuali hanya berzikir kepada Allah. Ketahuilah dengan hanya berzikir kepada Allah, tatma'innul qulub, hati menjadi tenang. Barang siapa di hari ini gelisah, hatinya terasa sempit, dunia terasa gelap, akhirat terasa jauh, maka hendaknya senantiasa bermulazamah berzikir kepada Allah. Memperbanyak la ilaha illallah, memperbanyak subhanallah, alhamdulillah, Allahu akbar, dan zikir-zikir yang selainnya. Hendaknya kita senantiasa lisan kita berzikir kepada Allah yang dibenarkan oleh hati kita dan dibenarkan pula oleh anggota badan kita. Yang kedua, wa syukrika, agar senantiasa bersyukur kepadamu. Dan bersyukurnya seorang hamba yang paling utama adalah mengucapkan alhamdulillah pada lisannya. Dia adalah hamba Allah, dibenarkan oleh anggota hatinya bahwa tidak ada kenikmatan yang menimpanya, terhindarnya mudarat dari diri dan keluarganya kecuali pertolongan dan rahmat Allah kepadanya. Dan senantiasa ia menundukkan diri dengan rukuk dan sujud kepada Allah. Sebagaimana dari pertanyaan Aisyah, ya Rasulullah, dosamu telah diampuni dan engkau telah dijamin surga, kenapa engkau sholat sampai bengkak-bengkak kakimu? Apa kata Nabi sallallahu alaihi wasallam? Afala an akuna 'abdan syakura. Wahai Aisyah, bukankah dengan begini saya bisa menjadi hamba yang pandai bersyukur kepada Allah? Dan yang ketiga, wa husni ibadatik, dan ya Allah, aku memohon kepadamu agar senantiasa memperbaiki ibadahku kepadamu, baik ibadah lisan dengan cara memperbanyak bacaan Al-Quran. Maka dari itu hadir bulan Ramadan mengajarkan kepada kita hakikat penghambaan, yaitu berpuasa di siang hari dan berdiri bermunajat kepada Allah di malam hari. Semoga doa yang singkat ini dan kesempatan yang singkat ini bisa mengajarkan kepada kita agar senantiasa membaca doa dari wasiat Nabi sallallahu alaihi wasallam kepada sahabatnya agar senantiasa membacanya di dubur salat, yaitu di akhir penghujung. Dubur itu ini, sebagaimana ini dubur, dikatakan dubur artinya sesuatu yang di belakang tapi terikat pada sesuatu itu. Maka itu kata para ulama, yaitu di tahiyat akhir sebelum salam, itu namanya dubur salat.
bukan berdoa pada setelah sholat. Karena Nabi SAW tidak pernah mencontohkan adanya berdoa setelah sholat. Satu hadis pun. Jikalau ada mendapatkan satu hadis Nabi pernah memimpin doa setelah sholat, maka saya hadiahkan biar sampai 300.000, 500.000. Satu hadis. Jikalau ada yang mendapatkannya, akan tetapi tidak didapati hadis dari Nabi SAW tentang sunnahnya berdoa setelah sholat. Nabi setelah sholat khususnya doa mustahil, doa meminta. Kalau doa-doa yang biasa, karena adanya hal-hal yang keinginan kita rindu berdoa kepada Allah tidak mengapa, karena adanya dalil umum, ad'uni astajib lakum, berdoalah kalian kepadaku, pasti aku akan mengijabah doa-doa kalian. Ini yang bisa kita berikan. Subhanakallahumma bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.